Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Kedua HP ini sangatlah bersaing banget, apalagi dari segi harga. Yang bedanya itu cuma tipis-tipis aja. Dan spesifikasi yang ditawarkan juga dari kedua HP ini sangatlah menarik. Apalagi kalau ngomongin fitur, yang dimana kedua HP ini memiliki perbedaan fitur yang cukup signifikan nih. Nah dari situ muncullah banyak pertanyaan, mendingan yang mana sih buat HP sekelas 5 jutaan, Poco F4 5G atau Samsung Galaxy A52 Ice 5G. Di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-compare kedua HP ini. Sebelum masuk ke lebih inti, kita bahas dari segi harganya terlebih dahulu aja. Buat masalah harga, kedua HP ini tuh hampir sama tipis-tipis, bedanya cuma 100 ribuan aja. Di sini Poco F4 buat varian yang 6/128 dibanderol dengan harga 5,1 jutaan, dan untuk varian 8/256 itu dibanderol dengan harga 5,6 jutaan. Lalu Samsung Galaxy A52 S 5G buat varian terendahnya yaitu 8/128 itu dibanderol dengan harga 4,8 jutaan, yang dimana ini jauh lebih murah ketimbang Poco F4. Tapi untuk varian tertingginya yaitu varian 8/256 ini harganya agak sedikit lumayan mahal ya guys ya, yaitu di angka 5,7 jutaan. Buat masalah harga bisa kalian catat dulu, dan kalian mungkin udah bisa selektif ya guys ya buat pengen milih yang mana nih. Kalau dari segi harga aja, kedua HP ini tuh sangat-sangat bersaing banget. Lalu apa sih yang diunggulin dari masing-masing HP ini? Kita bahas dari segi SoC-nya dulu aja deh. Nah, buat SoC sendiri Poco F4 di sini pakai Snapdragon 870 5G dengan pabrikasi 7 nanometer, dan Samsung Galaxy A52 S 5G ini menggunakan Snapdragon 778 5G dengan pabrikasi 7 nanometer juga. Kedua HP ini tuh memiliki performa yang beda ya pastinya, karena buat level SoC-nya juga udah beda. Dan kalau kita lihat untuk masalah skor Antutu, kedua HP ini memang perbedaannya hampir jauh banget. Di sini skor Antutunya si Poco F4 dapat di angka 681 ribuan, sementara Samsung Galaxy A52 S 5G cuma dapat di angka 518 ribuan aja. Ya, bisa dikatakan performanya ini pasti bakalan jauh beda. Dan hal itu memang terbukti pas waktu saya coba buat main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Hasil memang FPS yang dapat si Snapdragon 870 5G ini lebih unggul dan lebih tinggi untuk masalah FPS-nya. Sementara Snapdragon 778 5G mendapatkan FPS yang rendah. Tapi yang unik di sini Snapdragon 778 5G jauh lebih stabil ketimbang Snapdragon 870. Hal ini unik banget bukan? Tapi walaupun begitu, Snapdragon 870 5G ini tidak seburuk si Snapdragon 860 atau enggak Snapdragon 888 yang untuk suhunya itu sedikit panas dan gampang throttling. Tapi Snapdragon 870 5G ini adalah SoC yang bagus menurut saya. Ya, sama halnya dengan Snapdragon 778 5G yang dimiliki dari Samsung Galaxy A52 S 5G. Ya, memang performanya tidak sekencang Snapdragon 870, tapi buat sekelas Snapdragon 700 series ini udah unggul banget kalau menurut saya. Performa yang ngebut pasti didukung dengan UI yang baik. Oke, untuk masalah UI jujur li jelas ya, untuk masalah UI yang paling oke menurut saya si Samsung, karena memang dengan dukungan One UI-nya ini bener-bener optimal banget. Bebas yang namanya bug, terus juga untuk sistem update-nya juga rutin, dan untuk masalah kenyamanannya bener-bener oke banget, apalagi dari segi tampilan user interface-nya. Berbeda dengan Poco F4 ini, memang untuk masalah segi tampilan user interface juga udah bagus, tapi untuk masalah bug masih ada aja ya guys ya, karena memang basically si Poco masih pakai MIUI, jadi bakalan hampir sama tuh bug seperti di HP-HP Xiaomi lainnya. Kalau kita ngebahas performa, kurang afdol kalau kita nggak langsung pindah ke masalah baterai. Oke, untuk masalah baterai sendiri kedua HP ini tuh sama-sama memiliki kapasitas yang cukup besar yaitu 4500 mAh. Tapi kalau yang saya rasakan di sini agak berat si Samsung Galaxy A52 S 5G ini guys ya. Dari segi bobot si Poco F4 jauh lebih ringan. Terus juga untuk kecepatan chargingnya sendiri kedua HP itu beda banget untuk perbedaannya. Di sini si Poco udah 67 watt, sementara Samsung masih 25 watt aja. Yang dimana Poco F4 jauh lebih memiliki banyak fitur seperti power delivery 3.0 dan juga quick charging 3+, yang dimana jauh lebih optimal. Cuman si Samsung ya minim fitur sih untuk masalah chargingnya. Lalu untuk penggunaan sehari-hari mana yang lebih irit? Ya kalau menurut saya pribadi jelas Samsung lebih irit. Entah kenapa nih Samsung Galaxy A52 S 5G ini bisa mendapatkan screen on time hampir 11 jam, tapi si Poco F4 ini cuma mendapatkan screen on time 10 jam aja. Memang perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi ini cukup lumayan kerasa. Masalah baterai ini juga ada sangkut pautnya dengan masalah layar, karena memang layar ini berperan penting juga untuk masalah baterai
Di sini untuk masalah layarnya, kedua HP ini tuh sama-sama pakai panel AMOLED. Tapi bedanya Samsung Galaxy A52s 5G di sini pakai panel yang Super AMOLED 120 Hz, dan juga Poco F4 ini memiliki kayak fitur untuk masalah layarnya seperti 120 Hz, terus juga SDR10 Plus, Dolby Vision, dan lain-lain. Yang menurut saya jelas buat masalah tampilan layar memang si Samsung cukup unggul dari segi panel. Tapi kalau dari segi kenyamanan warna, jelas si Poco F4 ini jauh lebih unggul karena didukung dengan SDR10 Plus, yang dimana ketika nonton film jauh bakalan lebih nyaman karena detailnya bakalan tajam banget. Apalagi didukung dengan tambahan Dolby Vision yang membuat kualitas warna bakalan jauh lebih natural dan juga kontras. Yang unik juga di sini untuk masalah pansolnya, di sini bener-bener kecil banget nih si Poco F4. Keunggulan lain Samsung Galaxy A52s 5G ini buat masalah fingerprintnya nih yang udah under display. Sementara Poco F4 masih menyatu dengan tombol power. Beralih ke bagian yang paling seru, yaitu masalah kamera. Oke, untuk masalah kameranya sendiri, kedua HP ini tuh memiliki setup yang berbeda. Si Poco F4 memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro. Dan Samsung Galaxy A52s 5G memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel, 12 megapiksel untuk lensa ultrawide, 5 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth. Oke, buat aspek fotonya sendiri memang agak sedikit membingungkan nih, milih yang mana, Samsung atau si Poco, karena memang keduanya sama-sama bagus. Tapi di sini entah kenapa saya cenderung lebih milih ke Samsung karena dari segi detail, warna, dan kontras di sini bener-bener pas. AI-nya ini bener-bener optimal banget di Samsung ketimbang di Poco. Yang kadang-kadang itu di Poco warnanya kelihatan pucat, detailnya nggak sedetail di Samsung. Jadi bisa dikatakan Samsung lebih unggul ketimbang Poco F4 untuk masalah kameranya. Untuk perekaman videonya sendiri, kedua HP ini sama-sama stabil. Kedua HP ini bisa merekam sampai resolusi 4K 60fps untuk kamera belakang. Dan kamera depannya si Poco F4 cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Sementara Samsung Galaxy A52s 5G bisa sampai 4K 30fps. Beralih ke bagian fitur. Oke, untuk masalah fitur sebenarnya kedua HP itu sama-sama memiliki fitur masing-masing. Tapi di sini memang si Samsung Galaxy A52s 5G yang paling unggul adalah masalah fitur anti airnya. Ya, karena memang yang dijual kayaknya HP ini tuh yaitu tadi masalah anti air. Tapi yang sedihnya pihak Samsung tidak menyediakan garansi anti air buat Samsung Galaxy A52s 5G. Jadi kalian hati-hati aja ya. Tapi kalau misalkan kalian nanya fitur mana yang paling banyak, ya jelas Poco F4. Seperti di sini kecepatan charging yang udah 67 watt, terus juga layarnya yang dukungan fitur seperti Dolby Vision, SDR10 Plus, dan lain-lain juga ada di layar HP ini. Sama untuk speakernya di sini udah stereo, dan stereonya ini didukung dengan Dolby Atmos. Jadi suaranya itu bener-bener ciamik banget. Beda dengan Samsung Galaxy A52s 5G, di sini cuma dukungan dual stereo speaker aja, tapi tidak disupport dengan Dolby Vision atau enggak Harman Kardon. Oh iya, ada satu lagi ketinggalan yaitu masalah desain. Untuk masalah desain kedua HP ini sama-sama bagus kalau menurut saya guys ya. Tapi entah kenapa jujur saya lebih suka desainnya Samsung Galaxy A52s 5G guys. Karena desainnya ini sama seperti si Samsung Galaxy S series seperti S21. Tapi untuk masalah desain itu balik lagi ke masalah selera ya guys. Nah, untuk masalah kelengkapan port juga kedua HP ini tuh ada yang sedikit nggak lengkap nih ya. Terutama Poco F4 ini yang sudah menghilangkan lubang jack 3,5 mm. Tapi si Samsung Galaxy A52s 5G masih ada ya guys ya untuk lubang jack 3,5 mm nya. Kesimpulannya, mendingan yang mana sih, Samsung Galaxy A52s 5G atau Poco F4? Sebenarnya jujur kedua HP ini tuh sama-sama bagus ya guys ya kalau menurut saya. Tapi itu balik lagi ke masalah penggunaan. Tapi kalau saya pribadi sih ya, misalkan punya duit lebih ya jelas Poco F4. Tapi kalau misalkan punya budget pas-pasan tapi pengen dapat fitur anti air, ya jelas si Samsung Galaxy A52s 5G aja. Menurut saya kedua HP ini sama-sama bagus kok dan sama-sama memiliki plus minusnya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman pengennya untuk DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.